Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Rekan-rekan sekalian seluruh Nusantara, izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan sintesis refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara atau materi modul 1. Saya akan menyampaikan kesimpulan, kemudian juga sintesis antar materi. Yang terakhir adalah rencana aksi nyata. Ada dua istilah yang diketengahkan dalam modul ini, yaitu pengajaran dan pendidikan. Nah, menurut Ki Hajar, pengajaran lebih mengutamakan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan, kemudian waktunya relatif pendek, dan metodenya lebih teknis, rasional, dan praktis. Sedangkan pendidikan justru lebih mengutamakan pada aspek pembentukan manusianya, nilai, sikap, karakter, akhlak, yang menjadi ciri khas seorang manusia, individu manusia. Waktunya relatif panjang karena pendidikan itu tidak ada batasnya sepanjang hayat. Metodenya juga bersifat psikologis dan pendekatannya yang manusiawi. Ada 5 pokok pikiran konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, salam dan bahagia. Nah, salam dan bahagia ini selain digunakan sebagai salam khasnya taman siswa, juga merupakan pengejawantahan dari tujuan pendidikan sendiri, di mana Ki Hajar Dewantara berprinsip tujuan dari pendidikan itu adalah untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, kodrat alam dan zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang anak dilahirkan telah memiliki kodratnya masing-masing, karakteristiknya masing-masing yang berbeda satu individu anak dengan yang lainnya. Tidak dipandang anak itu seperti kertas putih atau gelas kosong yang belum diisi apapun seperti halnya teori tabula rasa. Yang ketiga, Ki Hajar memandang kita guru atau orang tua seperti seorang petani yang menyemai benih-benih, bulir-bulir padi atau jagung atau yang sejenisnya, di mana anak diibaratkan seperti bulir-bulir padi tersebut. Nah, pastinya seorang petani kalau ingin mendapatkan hasil yang melimpah, tentu saja dia harus rajin, harus telaten, harus menjaga tanamannya, ya, disiram, dipupuk, dirawat, dijaga dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang keempat adalah konsep penuntun, di mana menurut Ki Hajar Dewantara fungsi seorang guru, fungsi orang tua itu adalah membimbing, menuntun, mengarahkan anak, bukan membentuk anak, karena pada prinsipnya anak itu sudah memiliki bentuk dasar yang dikatakan sebagai kodrat alam tadi. Nah, dan yang terakhir itu adalah budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, itu hal yang paling penting dalam pendidikan seorang individu anak adalah budi pekertinya. Apalah artinya seorang anak yang memiliki kecerdasan, intelektualitas, keterampilan, prestasi yang tinggi tanpa memiliki budi pekerti, akhlak yang mulia, karakteristik yang dapat dibanggakan. Sistem yang dianut oleh Ki Hajar Dewantara banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh yang menjadi sahabat-sahabatnya, diantaranya Froebel, kemudian juga Montessori, Steiner, Dalkor, serta Rabindranath Tagore, di mana tokoh-tokoh tersebut banyak memberikan pengaruh pada pola pemikiran atau konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di antaranya Froebel itu mempengaruhi pada aspek pembelajaran sebagai sebuah permainan, ya. Jadi kinderspelen, di mana seorang anak itu memang secara kodrati itu senang bermain. Kemudian kalau Montessori lebih menekankan pada aspek metodenya, yaitu merdeka belajar, seperti mungkin yang sekarang kita gembar-gemborkan, sekarang kita rancang. Ini dipengaruhi oleh tokoh yaitu Montessori. Yang ketiga adalah Steiner. Steiner itu cenderung memandang bahwa salah satu hal yang dapat mempengaruhi pendidikan adalah aspek irama atau musik, ya, di mana musik dan irama itu memiliki nilai filosofis yang mendalam yang mempengaruhi pada aspek pembentukan jati diri seorang anak. Dalcroze itu memandang anak dari segi fisiknya, bahwa anak itu adalah seorang individu yang memiliki karakteristik fisik
yang berbeda-beda sehingga dia dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan fisiknya, sesuai dengan keadaan dirinya. Hal ini mempengaruhi pada aspek pembelajaran dalam hal menari, kemudian seni olah tubuh, olahraga, dan sejenisnya yang berbasis pada keterampilan. Yang kelima yaitu Rabindranath Tagore, tokoh pendidikan asal India. Beliau memberikan pengaruh bagi Ki Hajar Dewantara dalam aspek seni dan alam atau lingkungan, di mana menurut beliau salah satu aspek yang banyak mempengaruhi pendidikan seorang anak itu adalah lingkungan serta kesenian yang ada di sekitarnya, seni budayanya. Bapak Ibu sekalian, sistem Among adalah konsep yang paling terkenal mungkin yang dikenal oleh kita sebagai guru dari pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, yang mengetengahkan 3 semboyan, 3 jargon utama dalam pendidikan kita, yaitu Ingar Sosung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Bahkan yang terakhir ini dijadikan sebagai semboyan pada logo pendidikan di Indonesia. Nah, selain itu, Ki Hajar Dewantara juga memiliki prinsip yang jelas dalam pendidikan Indonesia, yaitu apa yang dikatakannya sebagai trikon, 3 kon. Kon yang pertama adalah konvergensi, yang kedua konsentris, yang ketiga kontinuitas, dan satu sama lain ini saling mempengaruhi. Konvergensi maksudnya adalah bahwa pendidikan itu tidak bisa berdiri sendiri, artinya dia dipengaruhi oleh banyak faktor, banyak hal, baik teori, tokoh, kemudian juga sumber-sumber dari luar yang pada satu sama lain akan saling mempengaruhi. Yang kedua adalah kontinuitas. Beliau memandang bahwa belajar tidak bisa dilakukan secara singkat, tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi harus melalui proses yang panjang, proses yang dinamis dan berkesinambungan. Yang ketiga adalah konsentris, bahwa kita sebagai bangsa Indonesia memiliki jati diri yang berbeda dari negara-negara lain. Nah, ini aspek kebangsaan, aspek nasionalisme yang ditonjolkan pada konsep konsentris ini. Selain itu, ada yang dikenal dengan trilogi pendidikan, yaitu digambarkan sebagai sebuah segitiga yang memiliki sisi-sisi yang saling bersinggungan, yang saling menguatkan, dan ada harmonisasi dari ketiganya ini, keterkaitan yang sangat erat. Di antaranya konsep rasa, karsa, dan cipta, atau yang mungkin kita kenal dalam pendidikan modern sekarang sebagai kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, selain itu, pendidikan juga dipengaruhi atau juga banyak dilakukan dalam 3 bentuk atau 3 lingkungan, yaitu lingkungan orang tua, keluarga di rumah, kemudian lingkungan sekitarnya, dan sekolah sebagai Huyata Mandala. Nah, ini dia inti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu olah hati, olah karsa, olah pikir, dan olahraga. Olah hati itu mengutamakan pada karakteristik, pada iman dan takwa. Olah karsa pada kebudayaan, pada kesenian, pada bakat dan minat. Olah pikir pada akademis, pada prestasi. Kemudian olahraga pada aspek keterampilan. Nah, ini sangat sejalan dengan apa yang dicanangkan pada pendidikan kita dewasa ini, yaitu apa yang dikenal dengan istilah profil pelajar Pancasila, yaitu anak diharapkan memiliki ketakwaan dan akhlak yang mulia, kemudian kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, serta bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Ada beberapa refleksi yang saya dapatkan. Di antaranya, yang pertama, sebelum saya membaca modul ini atau juga memahami modul ini, peran guru itu
memiliki peran yang sentral sebagai sumber utama pembelajaran. Nah, tetapi menurut teori ini atau juga konsep Ki Hajar, bahwa guru itu difungsikan sebagai seorang pamong, sebagai fasilitator yang membimbing mengarahkan seorang anak, bukan sebagai sumber utama pembelajaran. Pada awalnya kita banyak memandang bahwa anak itu adalah seperti kertas kosong, seperti apa yang disampaikan pada teori tabula rasa. Nah, tetapi justru menurut Ki Hajar, filosofis Ki Hajar, anak itu harus dipandang memiliki kodrat alam yang berbeda-beda, juga kodrat zaman, ya, dimana setiap anak yang lahir pada waktu dan zaman yang berbeda juga memiliki karakteristik yang berbeda pula. Yang ketiga adalah metode, di mana pada sebelumnya kita banyak memandang teacher centris atau guru yang dominan dalam pembelajaran. Justru menurut filosofis Ki Hajar, anaklah yang harus banyak berperan dalam kegiatan pembelajaran. Kita hanya fasilitator saja yang membimbing anak. Yang keempat adalah tanggung jawab dalam hal pendidikan. Nah, selama ini kita memandang guru dan sekolah yang memiliki tanggung jawab dalam hal pendidikan keberhasilan anak. Nah, justru menurut Ki Hajar, apabila kita ingin sukses, ingin berhasil dalam pendidikan, 3 hal inilah yang harus ditekankan. Ada kerjasama, ada sinkronisasi, ada harmonisasi, yaitu orang tua, kemudian juga sekolah dan masyarakat atau lingkungannya. Yang kelima adalah target pendidikan atau pembelajaran. Selama ini kita banyak menginginkan anak itu berprestasi, cerdas, pintar, dan terampil. Tetapi Ki Hajar justru lebih menekankan pada aspek pengembangan jati dirinya, pengembangan bakat dan minat sesuai dengan kodrat masing-masing anak, individu anak. Sementara tujuannya, kita banyak justru lebih menekankan pada aspek kecerdasan, pada aspek akademik dan keterampilan atau psikomotorik. Nah, justru ini sedikit keluar dari filosofis Ki Hajar Dewantara sendiri, bahkan mungkin kita sendiri yang memandang bahwa tujuan dari anak belajar itu adalah untuk mencapai kebahagiaan, untuk mendapatkan budi pekerti yang luhur, yang mulia. Apalah artinya anak yang cerdas dan terampil kalau tidak memiliki akhlak dan perilaku yang terpuji. Yang selanjutnya adalah tugas anak. Selama ini kita menganggap bahwa anak kalau ingin sukses, ingin berprestasi itu harus belajar dengan serius. Nah, justru menurut Ki Hajar, anak itu akan mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya, yaitu ilmu khususnya, yaitu adalah dengan cara bermain atau bermain sambil belajar, atau bisa juga belajar sambil bermain. Artinya dilakukan secara alamiah, dilakukan secara kodrat anak, tidak dipaksa-paksakan, tidak dijejali, yang justru itu akan berdampak buruk dalam psikologis anak. Yang kedelapan adalah tugas guru. Selama ini memang banyak yang memandang guru itu tugasnya untuk mengajar atau juga melatih keterampilan siswa. Nah, menurut Ki Hajar justru yang paling bagus atau juga yang efektif seorang guru itu adalah bertugas untuk menuntun, mengarahkan, membimbing, mengemong anaknya dengan cinta. Yang terakhir adalah mengenai materi dan teknik pembelajaran. Nah, selama ini kita banyak melihat di dunia pendidikan kita khususnya lebih ditekankan pada aspek yang seragam, uniformitas, ya, semuanya diseragamkan. Nah, menurut pandangan Ki Hajar Dewantara itu tidak baik, karena seperti tadi anak itu memiliki perbedaan satu sama lain, apa yang kita kenal dengan teori diferensiasi dan juga divergensi, itulah hal yang perlu kita perhatikan. Adapun rencana, tindakan, dan aksi nyata yang akan saya lakukan itu mengambil tema yaitu reorientasi pembelajaran yang menghamba pada anak. Nah, pada praktiknya nanti saya akan melakukan beberapa hal. Yang pertama, latar belakangnya itu merupakan refleksi diri saya sendiri atas metode pembelajaran yang belum maksimal, terutama belum berorientasi penuh pada anak. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan.
Yang ketiga, tolak ukurnya atau indikatornya adalah saya ingin anak-anak saya belajar dengan senang, gembira, bermotivasi tinggi, kemudian juga berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan karakteristiknya masing-masing. Adapun urutan-urutan kegiatan atau tindakan yang akan saya lakukan, yang saya rencanakan nanti, yang pertama, saya senantiasa meminta bimbingan dan konsultasi dengan pendamping serta fasilitator saya, kemudian juga memotivasi diri sendiri saya, reorientasi tujuan mengajar, yaitu mengajar dengan hati, cinta, dan penuh keikhlasan. Berikutnya ada saya senantiasa berkoordinasi dengan pimpinan, baik kepala sekolah, wakasek, staf, dan semua yang terlibat di dalamnya. Selalu berdiskusi dan bersosialisasi dengan teman sejawat tentang pengajaran dan pendidikan pastinya. Yang selanjutnya saya ingin menularkan konsep menghamba pada sang anak ini dengan diseminasi materi yang telah saya dapatkan kepada semua pihak. Kemudian saya terus berusaha mencari referensi baru, khazanah baru tentang metode di mana banyak sumber dan bahan yang saya butuhkan untuk menunjang materi tersebut. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi kembali karakteristik tiap anak di kelas, terutama kelas-kelas yang saya ajar, karena selama ini memang kita banyak memandang menyamaratakan anak kita. Berikutnya tentu saja administrasi juga akan saya siapkan secara sistematis dan terperinci, kemudian menyiapkan teknik-teknik yang baru yang inovatif dan menyenangkan, menyiapkan alat, bahan, sumber yang beragam dan juga variatif, serta pastinya menyusun jadwal serta agenda secara terperinci dan lebih matang. Adapun dukungan yang ingin saya butuhkan atau dibutuhkan, yaitu yang pertama bimbingan dari fasilitator dan pendamping senantiasa saya memohon dukungannya, kemudian juga koordinasi dan diskusi dengan sesama CGP serta rekan sejawat, dukungan dari atasan, teman sejawat serta siswa yang suportif bisa mendukung keberhasilan misi saya ini. Kemudian konten dan materi baru yang belum saya kuasai, dan tentu saja sarana dan prasarana yang mendukung dari sekolah. Dan yang terakhir adalah metode dan teknik yang berbasis IT, yang interaktif dan kolaboratif, serta saya ingin menekankan pada aspek budaya dan juga kearifan lokal dan sosial yang adaptif dalam pendidikan. Nah, demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat berkarya semuanya. Maju bersama, hebat semua. Guru hebat, Indonesia maju. Guru penggerak, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.